Shalom, selamat bertemu kembali di akhir pekan ini bersama kami channel YouTube AKBP Sukarame. Di pagi hari ini firman Tuhan untuk kita dari 1 Korintus pasal 2 ayat 7 dikatakan demikian. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang ateis yang sedang berburu di hutan belantara. Namun sangat disesalkan, ternyata dia tersesat ketika sedang berburu. Ketika tersesat tersebut, tiba-tiba hadir sekelompok macan. Karena rasa takutnya, karena rasa gentarnya, spontanitas, dia pakai senjata apinya menembaki sekelompok macan tersebut. Dan sampai habis peluru, ternyata macan yang dia tembak tidak semua mati. Oleh karena itu dia semakin takut dan berusaha untuk menghindar dari macan yang akan memangsanya. Sejauh dia menyelamatkan diri dari sekelompok macan tersebut, ternyata pelariannya itu membawa dia sampai di pinggir jurang. Karena dia melihat macan sudah semakin dekat, dia mundur dan akibatnya terperosok ke dalam jurang. Namun dia tidak benar-benar jatuh ke dalam jurang. Dia menggapai akar daripada pohon yang ada di pinggir jurang tersebut. Karena itu dia berteriak meminta pertolongan. Dia berharap ketika dia berteriak ada orang yang mendengar dan dapat menyelamatkannya. Namun tiba-tiba ketika dia menjerit, berteriak, Tuhan, Tuhan tolong, selamatkan saya. Lalu ada suara yang menjawab, ya, saya akan menolong Anda. Lalu dia katakan, segeralah, karena saya hampir jatuh. Dia sampaikan itu kepada suara yang mengatakan, ya, saya akan menolong Anda. Lalu suara itu pun berkata, lepaskanlah tanganmu, saya akan menyambut engkau. Tetapi seorang ateis ini berpikir, ini bukan mau menolong saya, tetapi membiarkan saya jatuh ke dalam jurang tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap orang pasti merindukan hikmat yang dari Allah agar ada di dalam dirinya. Karena dengan hikmat itu akan dapat membuat kita semakin dekat dengan Allah. Orang yang memiliki hikmat dari Allah pasti selalu dalam hidupnya berperilaku sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kita harus mengetahui bahwa hikmat Allah itu tidak mungkin dimiliki oleh orang yang tidak pernah mempercayai Yesus sebagai juru selamatnya. Itu mustahil bisa terjadi. Hikmat Allah itu hanya dapat berkarya di
di dalam diri seorang yang mau percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber keselamatannya. Kenapa harus demikian? Mungkin itu yang kita tanya. Karena hanya orang yang mau percaya dan menerima Yesus dalam hidupnya yang akan menerima curahan Roh Kudus dalam hidupnya. Kita baru merayakan turunnya Roh Kudus yang pertama di hari Minggu dan juga di hari Senin. Saya yakin dan percaya, kita juga percaya bahwa Roh Allah itu akan hadir di dalam hidup kita. Roh Allah itulah yang memampukan kita semakin percaya kepada Tuhan Juru Selamat kita. Mari saudara-saudari, saudara yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah maupun yang sedang bersama-sama dengan keluarga, kita mau menerima Yesus sebagai sumber keselamatan kita dengan hati yang sungguh-sungguh, karena hikmat Allah itu akan dapat kita miliki jika kita mau menerima Yesus dengan hati yang tulus. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.